Warga masyarakat RT 05 RW 14 Kelurahan Tambak Reja, Kecamatan Cilacap Selatan, datangi kantor pertanahan ATR BPN Cilacap untuk meminta kejelasan atas terbitnya sertifikat hak milik SHM atas nama Suwarni di tanah yang mereka tempati. Sementara tanah yang ditempati warga RT 05 adalah tanah Eigendom milik pemerintah, tanah Pemda. Masyarakat yang didampingi anggota Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap, Suyatno SH, ditemui langsung oleh Kepala Kantor ATR BPN Cilacap, Karsono beserta Kasih Pengendalian dan Penanganan Sengketa PPS ATR BPN Cilacap. Dilanjut dengan melakukan audiensi di meeting room ATR BPN Cilacap, Kamis 17 Februari 2022. Salah satu warga RT 05 RW 14 Kelurahan Tambak Reja, Anto, mengatakan bahwa tanah seluas 4.127 meter persegi yang terletak di Jalan Kokosan ditempati dua RT yakni RT 04 dan RT 05, sedang tanah di RT 05 adalah tanah Eigendom atau tanah milik Pemda dengan bukti adanya izin IMB dari Pemda Cilacap yang dimiliki masyarakat warga RT 05 RW 14. Namun pada tahun 1998 terbit sertifikat SHM atas nama Suwarni. Seperti dijelaskan Anto, tahun 1988 orang tua dari para warga sudah menanyakan ke BPN status tanah yang ditempati. Kata pihak pertanahan, status tanah mereka adalah milik negara. Tahun 1989 pihak pertanahan memerintahkan warga untuk memasang patok sebagai tanda batas sebagai proses pengajuan sertifikat. Jangka 6 bulan, warga menanyakan kembali ke pertanahan. Ternyata ada pihak yang lain yang juga mengajukan pembuatan sertifikat di bidang yang sama. Jadi pihak pertanahan memerintahkan kedua belah pihak untuk berunding terlebih dahulu. Selang jangka waktu 10 tahun, di tahun 1998 terbitlah sertifikat SHM atas nama Suwarni. Awalnya warga tidak tahu terbitnya sertifikat atas nama Suwarni di tahun 1998. Warga tahunya di tahun 2008, keluarga Suwarni menggugat agar warga mengosongkan tempat tinggal mereka. Lalu warga mengambil langkah hukum di tahun yang sama, 2008, sampai inkrah hingga tahun 2011. Pihak warga yang menang. Pada tahun 2017, warga digugat lagi dan melaksanakan proses hukum sampai pada putusan tahun 2018. Warga kalah. Warga naik banding sampai kasasi di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung di tahun 2019 sampai tahun 2022. Warga kalah, padahal warga sudah mengeluarkan bukti IMB dari Pemda. Hingga pada tanggal 3 Februari 2022 turun somasi eksekusi lahan. Langkah selanjutnya, warga akan mengambil langkah hukum penundaan eksekusi lahan, terutama di tanah Eigendom di RT 05 RW 14, atas bukti IMB yang dikeluarkan oleh Pemkab Cilacap. Karena kejanggalan tersebut, maka warga akan memperjuangkan hak mereka. Warga tidak rela jika tanah Eigendom menjadi milik pribadi salah satu orang. Namun jika negara yang mengambil, warga akan mengikuti aturan pemerintah yang ada. Saya menanyakan kronologi kejadian tersebut, Mas. Jadi kami menghadap ke pertanahan dalam rangka untuk meminta klarifikasi atau penjelasan dari pertanahan mengenai terbitnya sertifikat atas nama Suwarni pada tahun 98. Nah, atas terbitnya surat itu kemudian kita berperkara dari tahun 2008 sampai dengan selesai di tahun 2011, kemudian muncul lagi tahun 2017 berperkara lagi sampai dengan saat ini, dan warga kalah. Di tahun 2008 sampai dengan 2011 warga menang. Nah, berangkat dari situ karena kita sudah kalah, sementara kami tetap masih ingin meminta penjelasan karena munculnya sertifikat itu kan kalau dari kronologis yang versi kami, jadi pada tahun 88 ini sejarah ke belakang, tahun 88 orang tua kami mengajukan ingin mengajukan ke Badan Pertanahan
menanyakan status tanah yang kami tempati itu, dan dari Badan Pertanahan Desember 1988 menyatakan bahwa tanah yang kami tempati adalah tanah negara, belum terdaftar pihak manapun. Kemudian tahun 89 bulan Maret itu pihak pertanahan juga sudah memerintahkan kita untuk memasang tanda batas atau patok untuk masing-masing rumah di warga RT 05. Tapi sebagai proses pengajuan sertifikasi. Tapi setelah kita memasang patok kok tidak ada kelanjutan lagi, akhirnya warga menanyakan ke pertanahan. Ternyata Berapa jangka waktunya menanyakan lagi? mungkin kurang lebih sekitar setengah tahunan lah dari itu kan, karena kok nggak ada kabar apa-apa, jadi kita kan menanyakan lagi ke pertanahan. Dari pertanahan ternyata ada ini pihak lain yang juga mengajukan sertifikat di objek yang sama. Maka dari itu pertanahan menstop pengajuan dari kedua belah pihak. Dari pertanahan menghimbau untuk adanya perundingan. Tapi kita tenang-tenang saja dan seperti tidak ada pihak lain yang mengajukan kita. Jadi tahu-tahu 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 98, muncul sertifikat kita atas nama Suwarni. Kita tidak tahu itu, Bu. Tahunya pada saat tahun 2008 mereka menggugat kita untuk mengosongkan area itu. Lah di situ kan tercantum tuh alasan untuk menggugat dia, bahwa dia punya sertifikat yang terbit tahun 98 dari Badan Pertanahan. Kejanggalan kita kan, kok bisa ya satu pihak dulu kedua belah pihak ditolak pengajuannya karena mengajukan di objek yang sama. Tapi kok muncul sertifikat dari atas nama Suwarni. Di atas nama Suwarni. Sementara dari masyarakat belum nggak ditanggapi ya, malah nggak ditanggapi. Lah kita kan kok ada perlakuan seperti apa ini dari pertanahan, kita ditolak kok ini diterima. Itu pun setelah berapa tahun kemudian kan. Nah dasar dari itu maka terjadi persidangan, persengketaan, pengajuan di peradilan tahun 2008 itu warga menang, naik banding tahun 2009. Yang naik banding dari pihak Suwarni? Dua-duanya naik banding. Dua-duanya itu sama aja? Oh, nyenengin juga? Warga dengan pihak sana mengajukan banding. Putusan pengadilan tinggi Semarang tahun 2019 menyatakan bahwa putusannya menguatkan hasil putusan pengadilan negeri tahun 2008. Artinya kan kita bisa secara ini kan masih menang. Terus yang kemudian di tingkat kasasi dua-duanya ditolak sampai inkrah tahun 2011 inkrah. Artinya secara posisi kita masih menang warga. Di tahun 2000 inkrah di tahun berapa Mas? 2011-an kurang lebih itulah. Nah, setelah itu kan ya seperti biasa lah, kehidupan kita biasa, seperti biasa, nggak ada gejolak, nggak ada apa. Tahu-tahu di 2017 kita digugat lagi, dan posisi 2017 kita digugat lagi. Putusannya di 2018 kita kalah, putusan pengadilan negeri Cilacap. Terus kita naik banding 2019, putusannya kita kalah lagi, kalah terus sampai hari ini kita kalah terus. Kasasi kita kalah. Makanya dari itu atas dasar mereka menang di 3 tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, maka mereka mengajukan eksekusi. Somasi eksekusi. Nah, ya, eksekusi itu kemudian turun pada bulan apa? Bulan Februari ini, Februari tahun 2022. 3 Februari 2022 dari Pengadilan Negeri mengeluarkan surat peringatan pertama untuk mengosongkan area yang kami tempati. Dari itu kita sedang mencari upaya kemana ke Bapak kita, Pak Bupati, ke anggota Dewan, dan lain hal lah yang terkait dengan permasalahan kami ini. Tadi disebutkan menang sampai tahap dan tahun berapa? Tahun 2008 kita menang. Tahun 2009 di tingkat banding, di tingkat pengadilan tinggi kita masih menang. Terus kemudian
Terus yang kalah kemudian 2017. di 2010 kan mengajukan kasasi sama-sama ditolak. Terus di tahun 2017 kita sampai sekarang kita kalah. Padahal kita sama-sama mempunyai dasar yang sama. Waktu bertarung di 2008 dan 2017 itu sama. Kita menggunakan IMB dan pihak sana menggunakan sertifikat. Dasar kami tetap IMB dan surat dari pertanahan. Di IMB itu kan yang mengeluarkan bupati, dan di situ tertera bahwa kami atau kita diberi izin untuk mendirikan bangunan di atas tanah negara. Itu yang menjadi dasar kita melawan dasar hukum lah ya dari IMB itu. Ya kami menginginkan untuk tetap tinggal di situ. Kita menolak untuk digusur, Bu. Karena dulu saja pernah menang di tahun 2008, kenapa sekarang menjadi kalah gitu? Terus dasarnya kan apa? Kita itu masih belum tahu dasarnya pengadilan itu seperti apa. Kok dulu pernah menang kita kalah, kok sekarang kita kalah gitu. Dan kita sama-sama mempunyai senjata kita ya IMB dan dari pertanahan, sedangkan sama sertifikat itu. Jadi nggak ada perubahan apa sebenarnya. Langkah apa lagi Mas yang akan ditempuh? Langkah apa lagi yang akan ditempuh? Langkah kita ini sekarang memang sedang berupaya untuk menunda eksekusi. Jadi kita sedang berkoordinasi atau berkonsultasi dengan para pihak terkait, para pemangku wilayah lah, DPRD, Bupati, Badan Pertanahan, dan mungkin juga pengadilan negeri. Kita sedang ingin berkonsultasi supaya mendapat perlindungan hukum. Jadi silakan dicek lagi supaya kita warga juga tenang gitu. Karena keyakinan dari masyarakat sudah ada bukti-bukti bahwa itu tanah itu sudah menjadi menjadi tanah milik warga gitu ya. Iya betul, karena yang pertama kan kita juga sudah, saya ini sudah mendiami 4 generasi, Bu. Jadi saya kepengin ya yang merawat tanah itu nenek moyang kami sampai dengan saya gini, kok tiba-tiba mau diambil orang lain, itu kita nggak terima. Kalau memang pemerintah yang mau pakai, monggo saja gitu. Tapi kalau untuk saat ini kalau satu pihak ya kita nggak rela lah. Jadi sampai kapanpun ya kita akan ceritanya akan berupaya melawan. Kalau memang secara hukum ya kita lawan. Masnya tahu kenapa Suwarni sampai bisa memiliki tanah tersebut dan mensertifikat tersebut? Apakah di situ ada jual beli, pemilik bukti jual beli, atau bagaimana bisa sampai terjadi tanah itu menjadi atas nama Suwarni? Tahu nggak kronologinya? Saya nggak tahu, karena itu kan udah lampau banget ya. Apakah dari jadi warga tahunya itu tanah milik apa, punya siapa? Jadi itu kan ada 2 RT itu, Bu. Kalau yang satu oke lah, itu milik Suwarni loh, RT 04 itu. Tapi di RT 05 itu setahu kita tanah negara berdasarkan IMB itu, Bu. Ya, siap. Ya, terima kasih Mas.